Kau lihatlah awan hitam di atas sana. Seolah mengurung istana kita. Tanda apa ya? Firasatku mengatakan, kalau malapetaka yang dahsyat sebentar lagi akan menimpa istana Kawerangan ini. Malapetaka? Iya. Tenanglah pangeran, tenang. Putri Sekarmanah calon istri pangeran pasti akan segera tiba. Mohon sabar pangeran. Maaf, Pangeran. Saya tidak berani mengingkari janji yang sudah kita sepakati. Buktinya mana? Kejadian sekarang ini akan sangat merubah pikiran kami, Baginda. Sabar, Pangeran. Semua ini bisa kami atasi. Senopati. Hamba, Baginda. Tangkap pengkhianat itu. Dan bawa kemari, hidup atau mati. Baik, Baginda.
perburuan dimulai. Hah! Pasang mata dan telinga masing-masing. Aku yakin kita akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Ya. Alamak, mantap kali kulit ular itu, Ndri. Ini baru namanya rezeki. Ayo, Ndri. Jangan, Dri. Jangan. Ini baru namanya ular bagus. Coba lihat. Sini. Dri, celaka, Dri. Celaka. Ndri, kelihatannya kita bakal jadi orang kaya, Ndri. Coba kau lihat kulit ular itu. Alamak, modelnya lain daripada yang lain. Ini kalau dijual kita banyak uang, Ndri. Ya jelas. Hutan ini memang baik pada kita. Dri, aku mohon, Dri. Lepaskan ular itu, Dri. Lepaskan. Apa? Dilepaskan? Apa boleh buat, kawan? Lepaskan ular itu. Tidak mungkin. Kalian tahu, di daerah ini penduduknya tidak ada yang berani mengganggu, apalagi membunuh binatang. Kenapa? Apa mereka itu tidak punya senapan tembak atau ketepel? Bukan begitu. Dengarkan dulu. Konon, di daerah sini nih, dulunya bekas kerajaan siluman ular. Terus si Konon itu bicara apa lagi sama kau? Si Konon. Sudahlah, kalau kalian tidak percaya, bagus. Itu urusan kalian. Yang penting, aku sudah memberitahukan pada kalian. Tunggu. Kulit ular ini akan kuhadiahkan kepada istriku. Untuk ulang tahun perkawinanku yang ke-7 dengan istriku. Sandra pasti akan menyukainya. Mantap kali, Ndri. Tapi aku iri dengan harta karun kau itu, Ndri. Lihat, penakut. Son. Jaing. Iya, jaing. Jaing. Culut. Dri, Ada apa? ada ular, Dri. Di atas pohon, Dri. Wah, Mak. Ini baru mantap kali model kulitnya, Ndri. Ku tembak ya. Oke. Ular, ayo lari. Kabur. Tunggu. Dri, ayo cepat. Ayo, cepat. Jangan tinggal aku, Dri. Mundur. Ayo, dah. Ayo cepat. Kunci mana kunci? Aduh. Obung, tolong, Obung. Kuncinya mana? Cepat, nyalakan Itu kunci. Ayo, cepat nyalakan. Tak mau hidup ini mobil. Ayo, Ronggur, cepat nyalakan. Ya, Ronggur. Ayo, cepat. Ronggur, ada ular. Ularnya, Ronggur. Ular. Cepat, Ronggur. Cepat nyalakan mobilnya. Oh, Ronggur. Dri, Ayo, Dri. cepat, Ronggur. Iya. Ayo, cepat. Iya. Obung, tolong Ronggur, Obung. Ayo, nyalakan mobilnya. Ayo, cepat. Ular jahat, usir. Ayo, iya, sebentar. Cepat, Ronggur. Thank you, Obung. Thank you, Tuhan. Sudah, cepat jalankan mobilnya. Kamu nggak bisa lagi lari kemana-mana.
Siapa pula yang bilang begitu? Kau pikirlah pakai otak kau. Mana mungkin ada ular bisa mengejar kita sampai sini? Hah? Tapi kalau dipikir-pikir, memang mantap kali ular itu kalau berantem. Iya, benar. Rasanya tadi aku seperti bermimpi. Kan sudah aku bilang, kalau hutan itu... Hei Son, itu tahayul namanya Son. Kau pikir sampai otak kau pusing tak mungkin. Sekarang yang penting tak usahlah kau pusing-pusingkan otak kau itu. Kau pikirkan saja kacamata kau itu yang semakin lama semakin tebal seperti kacamata kuda. Begitulah anakku, bangsa manusia yang konon kabarnya lebih baik daripada kita, terkadang bisa berbuat yang sangat bengis dan biadab. Tabahkanlah hatimu. Rupanya kutukan itu belum berakhir. Kita akan selalu kehilangan orang yang kita kasihi oleh kematian yang mengerikan. Tapi kami baru saja menikah. Dan sang mempelaiku mati terbunuh di malam pengantin kami pula. Ibu mengerti. Ibu akan membantumu sebisa ibu. Apapun risikonya. Ibu akan menghidupkan mempelaimu. Aku tahu apa yang ibu maksudkan. Tetapi sebelum itu, aku harus melakukan sesuatu. Melakukan apa, anakku? Sakit hatiku. Dan yang pasti sakit hati suamiku juga. Gur, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kulit ular yang cantik itu harus jadi buat aku. Karena buat ulang tahun perkawinanku, oke? Sudahlah kawan, tenang saja kau. Pasti beres itu kubuat nanti. Ya, tidur kau. Oke, yuk, bye-bye. Tidurlah yang nyenyak ya. Bye. Jadi bangkai ular itu kamu buang, Dri? Iya, aku buang. Dri? Tapi Dri, ular yang satu lagi pasti akan marah. Sudah, lupakan saja. Suara apa itu? Kenapa lagi tuh si Ronggur? Mau melawan rupanya kau ya? Hah? Besar sekali. Aku harus kabur. Tolong! 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 Mana orang-orang? Kalau begini, mendingan gue kabur aja. Mati kau! Mampus kau! Mampus kau! Mampus kau! Tolong! Ada ular, Bang. Ada ular kobra besar sekali, Bang. Ya, di rumahnya Ronggur ada ular kobra besar sekali, Bang. Tolong, Bang. Tolong. Ular besar. Kalau begitu, ayo kita semua ke rumah Pak Ronggur. Dan tolong Pak Edison telepon polisi. Ayo kita semua ke sana. Ayo. Ayo cepat. Telepon polisi? Tidak. Aku harus telepon si Andre.
Dia harus tahu, bagaimanapun juga perbuatannya telah membangkitkan amarah siluman ular yang ada di hutan itu. Ya. Kamu telah makan empedu suamiku, Ronggur. Kamu harus mati. Harus mati. Kamu pula yang telah menguliti tubuh suamiku. Manusia hina. Ronggur. Bagus dia. Dre. Angkat dong, Dre. Halo? Halo? Dre, ular itu, Dre. Iya, ular itu. Iya, dan kamu juga harus bertanggung jawab dengan semua ini, Dre. Juga Ronggur. Halo? Edison? Lagian salah sendiri, main-main di jalanan.
Di sana. Awas, ayo. Itu dia. Hei, siapa kau? Ganggu ketentraman warga. Lari! Cepat kabur. Ayo. Lari. Angkat tangan. Cepat berbalik. Siapa wanita itu? Kamu? Ada apa, Pak? Tidak apa-apa. Oh, Hantu kali ya. Halo, Gur. Bagaimana dengan kulit ular yang... Apa? Apa yang terjadi pada mereka, Pak? Itu yang sedang kami selidiki. Andri. Bukannya ngebel malah ngetuk pintu. Barpu. Andri? Andri? Ayo cepetan dikit. Iya, Pak. Aku jalan dulu ya. Iya. Halo? Dre, Ya? cepat pulang. Kenapa, San? Ular, Dre. Ular itu. Apa? Aku melihat ular yang sangat aneh, Dre. Dan aku juga melihat bangkai ular. Oke. Kalau begitu kamu tenang dulu ya. Percayalah, sebelum tengah malam aku sudah sampai di rumah. Oke, bye. Sandra. Kasihan dia. Semestinya aku tidak cerita padanya. Sekarang dia sudah termakan oleh omongan Edison. Amit-amit.
Ini aku. Tidak akan ada yang membunuhmu, sayang. Kenapa, sayang? Matamu. Kenapa dengan mataku? Tadi aku lihat matamu. Sudahlah, kamu hanya bermimpi. Tidak, Andri. Aku tidak bermimpi. Sudah. Tadi aku benar-benar melihat matamu. Sudah. Aku kangen sekali sama kamu. Sial. Gara-gara tabrakan di tol tadi, aku jadi pulang telat. Mudah-mudahan... Siapa yang membuang bangkai ular kemari? Bau banget. Kemana dia? Sial, cuma ular. Assalamualaikum, Dri. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya perbuatan orang iseng saja. Nggak tahu kenapa dan mengapa. Oh, atau kau sendiri orangnya? Hah? Aku melakukan apa, Dri? Membuang bangkai ular di rumahku. Luar biasa. Seorang ustadz, muda, tampan, dan bujangan. Tapi gagal merebut Sandra dari tanganku. Andri, aku semakin nggak ngerti. Apa... Kau bisa lihat sendiri di tong sampah. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kamu pikir aku dan Sandra akan takut dengan perbuatan isengmu itu? Andai kau percaya, Andri, aku baru saja lewat depan rumahmu untuk sholat subuh di masjid. Mungkin saja kau benar, ada yang iseng dengan menyimpan bangkai ular di tempat sampah itu. Tapi insya Allah, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Oh ya, mau ikut sholat di masjid? Ayo. Orang sepertimu memang pandai berkilah. Dengan wajah malaikatmu itu kamu bisa mengalihkan pembicaraan. Tapi topengmu itu akan terbongkar. Permisi. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Aku minta jangan lanjutkan dendammu. Maafkanlah mereka. Pergilah. Sandra! Sandra! Buka pintunya, San! Sandra! 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 Dri? Andri? Andri?
Ya Allah, lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Sudahlah Usman. Bukannya kami tidak senang dengan dirimu. Tapi saya rasa memang Sandra itu kurang cocok untukmu. Bayangkan, Sandra sarjana lulusan Amerika. Rasanya tidak mungkin kamu bisa menghidupi putriku satu-satunya. Sandra, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ternyata kamu ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kamu mencariku? Apa kamu lupa? Bukankah kita harus mencari baju pernikahan kita? Sandra, pergilah. Sekali lagi kau berani mencampuri hubungan kami, akan kuhajar kau. Dri, aku takut, Dri. Takut? Takut apa? Ular yang ada di teras itu. Jangan-jangan... Tenanglah, bangkai ular itu sudah kubuang ke bak sampah. Apa? Dibuang ke bak sampah, Dri? Iya. Lalu bagaimana kalau ular-ular itu... Justru itu saya. Kita kan berada di Jakarta. Jadi mustahil sekali kalau ular itu bisa sampai kemari. Rumah kita lagi. Tapi kamu nggak lihat, Sindri. Selain bangkai ular itu, ada juga ular yang datang. Lalu tiba-tiba lenyap. Shh, sudahlah. Kasian banget sih kamu. Sudah termakan oleh dongeng Edison. Lantas berhalusinasi yang bukan-bukan. Please lah. Itu bisa mengganggu akal sehatmu. Ya? Tapi, Indri... Sudahlah, aku capek. Bobo dulu ya. Mana ayam panggang kesukaanku? Ya ampun, aku sampai lupa. Tunggu sebentar ya. Ya. Ini, Indri. Aku nggak tahu, Indri. Sumpah, aku benar-benar nggak tahu. Aneh. Kemarin aku sudah buang bangkai ular itu ke tong sampah. Tapi kenapa bisa ada di sini lagi? Mungkin ular itu minta dikuburkan secara layak, Indri.
Kalau memang ular ini yang kubunuh kemarin, tentu saja bangkainya sudah dingin dan membusuk. Tapi bangkai ular yang ini masih hangat dan utuh. Berarti ular itu... Tentu saja ada yang mengerjai kita. Iya, tapi siapa, Ndri? Yang tahu masalah ini kan cuma kita berdua. Bukankah kamu sudah menceritakannya pada Kalsum? Jadi kamu curiga sama Kalsum? Enggak, Ndri. Nggak mungkin. Apa untungnya buat dia? Lagi pula ngapain juga Kalsum datang ke sini bawa-bawa bangkai ular, lalu ditaruh di depan teras rumah kita? Kamu nggak tahu sih, Kalsum itu lebih penakut dari aku. Nah, siapa tahu dia bayar orang. Bisa jadi kan? Cuma karena iseng, lalu bunuh seekor ular? Nggak mungkin, Ndri. Ya, sudahlah. Lupain aja kalau gitu. Oh ya, aku mau ke kantor dulu. Ke kantor? Iya. Kenapa? Kamu takut sendirian? Sudahlah, anggap saja kejadian tadi sebuah kebetulan. Ya? Tapi kamu kan belum istirahat. Kamu kan tahu, 24 jam saja waktu kerjaku itu tidak cukup. Mestinya Tuhan menciptakan waktu 40 jam sehari. Dan itu juga belum cukup untuk orang gila kerja seperti kamu. Ya udah, aku ke kantor dulu ya. Hati-hati, Ndri. Ya, bye-bye. Bye. Kalsum? Kamu tahu nggak? Tadi aku pikir kamu itu pembunuh yang datang mau membunuhku. Aku juga berpikir begitu ketika rumahmu sepi dan tak terkunci. Yang pertama-tama terlintas di pikiranku adalah mengambil pisau itu. Siapa tahu kamu sedang dalam bahaya. Kamu ada aja. Tapi paling nggak aku mau ngucapin terima kasih sama kamu karena kamu perhatian sama aku. San, ngomong-ngomong apa kerjamu di belakang tadi? Aku... Ular itu, Sum. Kamu tahu nggak? Tadi waktu aku di depan kuburan itu, aku merasa itu bukan aku. Apa aku bilang? Roh itu sekarang mulai menterormu. Dia sekarang sudah ada di sekitarmu, San. Dan aku yakin dia tengah merencanakan sesuatu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Sum? Sandra? Kemarilah, sayang.
Andri, kamu ngagetin aku aja sih. Aku tidak mau kamu ketakutan sendirian. Loh, bukannya kamu... Sudahlah, ikut aku. Tapi kita mau kemana, Andri? Ikut saja. Wahai manusia. Sandra? Sandra? Kemana dia? Sandra? 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 Kelihatannya dia tidak mau diganggu. Sudahlah. Kenapa aku bisa tidur di sini ya? Apa yang terjadi denganku ya? Aneh. Andri? Ya Tuhan. Apa aku sedang bermimpi ya? San? Kamu kenapa, Sandra? Mana ular itu? Lihat, Sandra, akan kubuktikan bahwa bangkai ular yang kita kubur di sini adalah bangkai yang berbau busuk yang menjijikan. Jangan, Dri. Dri, jangan. Mana dia? Sandra, apa yang kamu lakukan? Sudah aku bilang jangan coba-coba membongkar kuburan. Tetapi kamu masih saja membangkang. Pengkhianat! Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau berselingkuh dengan si Usman itu? Iya kan? Jangan-jangan kau sibuk berselingkuh di belakangku? Iya kan? Hah? Hah? Andri? Kuburan ular. Sinar matamu yang aneh. Dan hal aneh yang menimpa kita. Aku tuh sudah nggak tahan lagi. Kita harus segera bicara sama Kalsum, Dri. Kalsum? Walaupun aku sama sekali tidak percaya pada hal semacam itu. Tapi baiklah. Kita harus mencari orang yang bisa memusnahkan roh jahat itu. Iya, tapi siapa? Kalsum pasti tahu. Aki Santa. Aku mungkin pulang malam, San. Ingat, tinggal di sini dengan Kalsum sampai aku pulang, oke? Oke. Kamu hati-hati ya. Kalian juga ya. Bye. Bye. Yuk masuk. Iya. Aku sendiri melakukannya antara sadar dan tidak. Tapi kamu janji ya, nggak akan bilang sama siapa-siapa, apalagi sama Andri. Tentu, kecuali aku sudah gila. Iya, aku nggak mau aja menyakiti perasaan Andri. Apalagi aku melakukan sesuatu yang seharusnya aku lakukan hanya sama suamiku. Meskipun itu cuma dalam mimpi. Tidak, itu namanya bukan mimpi. Itu bagian salah satu dari rencana sang roh. Percayalah, Aki Santa akan menyelesaikan urusan kalian sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Jadi maksud Abah, roh jahat itu ingin membunuh kami? Kalau untuk membunuh kalian saja,
Dia sudah melakukannya jauh-jauh hari. Jadi apa maunya, Bah? Ya jelas dia punya rencana. Apa? Itulah yang harus kita cari tahu. Aden, tolong bantu saya. Inilah jaring pengunci. Dan ini bukan sembarang jaring. Dan aku mau minta tolong pada Aden. Tolong pegang. Lemparkan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jangan lupa tata cara yang Abah jelaskan tadi. Iya, baik, Bah. Dan secepatnya saya akan kembali kemari. Kalau begitu, Abah mau bersemedi dulu, lalu datang ke rumah Aden untuk penyelesaian akhir. Iya, terima kasih, Bah. Hati-hati, jangan main tembak ular sembarangan lagi, ya? Iya. Ingat-ingat itu. Siapa kau ini? Aku, perempuan malang yang urusannya tak suka dicampuri. Apa? Perempuan malang? Benar. Orang yang datang tadi meminta bantuan kepadamu. Dia pembunuh suamiku. Lantas, apa yang kau inginkan dariku? Tarik kembali kekuatan gaib pengunci roh yang tadi kau berikan kepadanya. Tidak semudah itu. Pantang besar bagiku untuk membatalkan janji yang telah kusepakati dengan tamu langgananku. Walaupun nyawa sebagai taruhannya. Apa boleh buat? Kalau memang itu harus. Tapi tergantung nyawa siapa yang akan tercabut duluan. Manis. Lebih baik sekarang kita main-main.
menanyakan nih. Apa? Begini ya. Bebek 3 dikali 2 ada berapa coba? 5 lah. Wah, pinter juga kamu. Sekolah di mana sih? Hah? Apa kamu mendengar sesuatu? Iya. Seperti suara ribuan ular yang mendesis. Iya. Aku mendengarnya. Sepertinya suara itu dari arah sana. Ya, dari kubunya Kisanta. Ayo kita ke sana. Ayo. Ampun Nyai. Ternyata kau yang lebih dulu mati, Alit. Ular. Mayat. Ayo kita lihat. Ayo. Ayo. Kisanta. Ayo kita bawa. Ayo. Kita angkat, hati. Ayo. Pelan-pelan. Jadi kamu benar-benar tidak tahu di mana keberadaan Sandra? Itulah, Sandra tidak ada, Dri. Tadi aku sempat mencarinya kemana-mana. Mungkin dia sudah pulang? Pulang? Kok kamu biarkan dia pulang? Maafkan aku, Dri. Tadi aku sempat tertidur dan tidak tahu kapan Sandra meninggalkan rumahku. Ya udahlah, aku mau cari dia dulu, ya. Heran, tidak biasanya aku tertidur pula seperti tadi. Kenapa ya? Sandra? 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 Kamu tidak apa-apa, San? Andre? Sandra, ayo katakan. Siapa laki-laki terkutuk itu? Apa maksudmu, Andre? Coba lihat. Ayo katakan, San. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di kamar ini? Hah? Apakah kamu sudah berzina dengan si Usman yang sok malaikat itu? Iya, atau dengan siapa? Jawab! Ayo jawab! Aku nggak tahu, Andre. Aku nggak tahu apa-apa. Kau berselingkuh! Astaga! Apa yang telah aku lakukan? Sandra, maafkan aku, sayang. Sandra, maafkan aku, sayang. Kurang ajar. Roh jahat terkutuk itu sudah ikut memperbudak aku. Jadi kita akan pergi dari rumah ini, Indri? Iya, paling tidak sampai Akisanta datang untuk memusnahkan roh jahat itu. Ya, kalau begitu aku ikut sama kamu. Ya iyalah, sayang. Yuk. Ayo, Indri. Yuk. Indri. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Anda, Tuan Andri. Betul. Kamu ini siapa? Siapa aku tidak begitu penting. Yang penting adalah maksud kedatanganku kemari. Apa kalian sudah kunci roh itu? Apakah Akisanta yang mengirim kamu kemari? Persisnya Wangsit. Wangsit? Ya, benar. Wangsit yang memberitahu agar urusan kita diselesaikan malam ini juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Keinginan roh siluman ular, yang pasangan atau pengantin jantannya
telah Anda bunuh untuk diambil kulitnya. Apa mereka meminta semacam imbalan? Iya, apa yang mereka inginkan dari kami? Janin. Janin? Iya. Kalau begitu kamu bilang saja sama dia. Sangat mustahil orang memberikan kandungannya. Kecuali yang memberi dan menerima itu sama-sama gila. Jika ada bagaimana? Mana dia? Dan siapa? Istri Tuan sendiri. Dari mana Anda tahu kalau saya... Kamu kenapa, San? Hamil. Hamil? Tidak mungkin. Karena aku... Maafkan aku, Ndri. Aku takut kalau kamu marah. Makanya tanpa sepengetahuan kamu, aku pernah datang ke dukun. Lalu? Setelah 5 tahun perkawinan kita, aku merasa menjadi istri yang gagal memberikan keturunan untukmu, Ndri. Dan aku tahu, karena kegagalan itu, kamu melampiaskannya dengan pekerjaanmu di kantor. Sebenarnya, aku bukan kecewa sama kamu. Melainkan, aku kecewa pada diriku sendiri. Maksudmu? Aku pun diam-diam menemui dokter. Dan aku memeriksakan semuanya. Dan ternyata, aku positif mandul. Jadi? Benar. Aku akan membantu kalian untuk mengetahui bagaimana proses kehamilan itu terjadi. Manusia. Andri, tahan dirimu. Suamimu baik-baik saja. Percayalah padaku. Aku... Diam. Pandanglah mata suami Nyonya. Apa yang Nyonya lihat? Matanya seperti mati. Berarti kegelapan. Pandangi terus dan pasang telingamu baik-baik. Nah, apa yang kau dengar? Aku mendengar suara tiupan angin dan suara pepohonan. Bagus. Berarti dia sudah sampai di sana. Di mana aku? Di mana ini? Atau aku sedang bermimpi? Oh, tidak mungkin. Ini nyata. Tapi di mana aku? Woi, apa ada orang? Tatap mata suami Nyonya terus. Apa yang terjadi dengan suamiku? Tidak apa-apa. Hanya sukmanya yang tengah mengembara sebentar. Nanti juga akan kembali. Sebentar. Apa arti semua ini? Semuanya akan terjawab nanti. Sandra, di mana dia? Sandra, diakah itu? Ya, dia pasti di situ. Tapi sedang apa dia? Cukup, Nyonya. Sekarang berbaringlah.
Tidak. Tidak mungkin. Ada apa? Senjata yang berasal dari masa silam itu. Dan... Sudahlah, kita harus mendahulukan keselamatan suamimu. Agaknya ia tengah mendekati bahaya besar. Ayo kita mulai lagi. Ya. Hei, lepaskan! Tidak! Tidak! Terlambat. Si tua bangka itu sudah memasuki dirimu. Jadi aku... Ya, mantra itu bukan untuk membuatmu hamil, tapi untuk membuatmu tidak sadarkan diri. Sudahlah, sekarang genggam tangan suamimu lebih kuat. Sudah saatnya kita menarik dia pulang. Kembalilah kau sekarang. Kembalilah. Tidak, jangan bawa aku pulang. Sandra, tidak! Tidak! Jangan bawa aku! Lepaskan aku! Ndri? Dia sudah kembali. Lepaskan genggamanmu, Nyonya. Apa yang terjadi? Tidak usah heran. Kau membawa serta zat dari masa lalu ke masa kini. Lihat saja itu buktinya. Bagaimana mungkin? Alam gaib dan alam nyata tidak mungkin menyatu selamanya, karena ada tapal batas yang memisahkannya. Termasuk ketika Tuan ingin melakukan sesuatu pada dukun tua itu. Tapi Tuan tidak mampu karena Tuan datang dari masa kini ke masa lalu. Sebaiknya aku pergi dulu sebentar. Begitu kalian selesai bicara, panggillah aku. Karena masih banyak urusan yang harus kita selesaikan. Sudahlah, San. Aku tahu apa yang dilakukan dukun laknat itu bukan atas kehendakmu. Aku benci dukun itu, Ndri. Dia tampak begitu lugu dan penolong. Nggak taunya dia... Sudahlah. Dukun itu akan kuurus belakangan. Aku juga benci pada diriku sendiri, Ndri. Kenapa aku gampang sekali dibodohi? Kamu kan hanya berusaha. Iya kan? Lalu, apa yang harus kita perbuat, Ndri? Ya, kamu yang berbuat. Ya, kamulah yang harus bertanggung jawab. Tapi, Ndri... Sudahlah. Bukannya aku tidak mau mengakui bahwa itu bukan anakku. Tapi proses pembuatannya itu, aku tidak suka. Keluarlah, sudah saatnya kita menyelesaikan urusan kita sekarang juga. Segera lakukan, Sukma Dewi. Sesaat lagi, pangeranmu akan terlahir kembali. Baik, Bu. Kamu tidak usah cemas. Mantra pengunci roh itu telah Ibu buka. Kamu sudah lihat, kan?
Terima kasih, Bu. Jagalah dirimu baik-baik. Sandra, bangun Sandra. Sandra, Sandra. Ada apa? Tolong istriku. Tahu-tahu dia tiba-tiba pingsan. Cepat bawa dia ke kamar. Iya. Sandra. Tenanglah, dia tidak apa-apa. Sebentar lagi istrimu akan siuman kembali. Tapi kenapa dia? Sebaiknya kita menunggu dan berbicara di luar. Oh ya, kenapa kamu datang tanpa pendamping? Suami misalnya? Suami saya baru saja meninggal. Meninggal? Maaf, ternyata kamu masih dalam suasana berduka. Pantas pakaianmu serba hitam. Tapi apa? Kamu tetap kelihatan cantik. Coba-coba lagi melakukan hal tadi itu padaku. Iya, maaf, saya... Ingat, istrimu tengah berjuang keras antara hidup dan mati. Sekarang, pergilah dan temui dukun itu. Keluar kau! Aja. Siapa pula yang berani menantangku? Bocah edan, sungguh besar nyalimu untuk menghadapiku. Sebelum aku bunuh, biar aku tahu apa urusanmu. Kau mencari mati di sini. Akan kukirim kau ke neraka jahanam. Oh, rupanya kau suami yang mandul itu. Dan kau putus asa untuk datang meminta bantuanku membunuh diri. Bersiaplah. Ya! Senjata yang indah. Singkirkan senjata berbahaya itu. Benda ini bagus dan juga langka.
Kenapa disingkirkan? Singkirkan kataku, atau kamu ingin melihat dan merasakan bagaimana bahaya dan mengerikannya benda itu? Baiklah. Sekarang apa? Sekarang urusanmu sudah selesai. Tinggal urusanku. Andri? Kamu kenapa, Andri? Menyedihkan. Seorang istri tidak mampu membedakan mana yang suaminya dan mana yang bukan. Jadi, kamu bukan Andri suamiku? Jelas saja bukan. Karena aku meminjam raga suamimu dan wajahnya. Tapi kenapa? Karena suamimu membunuhku di malam pengantin kami. Membunuhmu? Dan kami siapa yang kamu maksud? Sepertinya kau lupa bahwa suamimu pernah membunuh seekor ular dan mengambil kulitnya. Hanya seekor ular, kau dengar kan? Cuma ular. Apakah salah bila mereka ingin memiliki kebahagiaan seperti halnya manusia? Tapi, apa maksud kedatangan mereka kemari? Menakut-nakuti? Atau mau membunuh kami? Iya, membunuh kalian. Nyawa kalian tidak mampu menggantikan kebahagiaan kami yang telah direnggut secara kejam. Lalu apa? Seperti yang aku bilang tadi, aku terpaksa meminjam raga suamimu, dan istriku meminjam ragamu untuk meneruskan malam-malam pengantin kami yang telah juga ikut hilang terenggut, hingga istri Tuan mengandung janin dari darah daging suamiku. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau dukun itu yang membuka pintu rahim istri Tuan? Itu betul. Namun tak mampu menitipkan nutfahnya. Lalu kalian mau apakan janin istriku? Reinkarnasi. Reinkarnasi? Iya. Kelahiranku yang kedua melalui janin. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Apa kau lupa yang diberikan suamimu setelah dia pulang berburu? Lalu kau minum dengan sukacita? Darah ular. Ya, begitu banyak darah yang mengalir dari kepalaku. Dan darah itulah yang kamu minum. Kemudian, suamimu dan teman-temannya membeset kulitku. Itu berarti darahku juga ada dalam darahmu. Dan dari situlah terciptalah janinku. Dan dari janin itulah aku akan lahir. Tidak. 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 Tidak mungkin. Tidak. Tidak. Dri. Dia akan melahirkan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kamu pasti bercanda. Sandra. Ayo Nyonya. Ayo terus. Ayo dorong terus. Ayo terus. Dan hanya kepadamu ya Allah, aku memohon ampun serta petunjuk mengapa jantungku terus berdetak dengan keras. Dan mengapa bayangan Sandra yang sudah diperistri oleh Andri terus saja melintas di pelupuk mata hambamu yang lemah ini ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Daripada tidak menentu seperti ini, lebih baik aku pergi untuk melihatnya. Bangkit dan tumbuh besarlah sayangku. Jadilah dirimu sebagaimana yang kau inginkan.
Suamiku, sudah lama aku mendambakan kehadiranmu. Ayo kita pulang. Tidak. Sebelum aku melakukan apa yang telah mereka lakukan. Hingga aku harus menderita berkepanjangan. Ya sudah, jika itu keinginanmu. Aku sebagai istri harus patuh, bukan? Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Membuat keadaan supaya impas. Mengapa mereka membiarkan pintu terbuka begitu saja? Ada apa ini? Sebaiknya aku periksa ke dalam. Siapa tahu ada sesuatu yang terjadi di sana. Tidak! Lepaskan dia! Diam! Kurang ajar. Kubunuh kau! Bunuh kalau bisa. Iya! 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 Andri, hei, ada apa ini? Tolong Pak Ustadz, istri saya dalam bahaya Pak Ustadz. Apa? Istri saya dalam bahaya. Aduh. Dia di mana? Di dalam Pak Ustadz. Ayo ke sana. Ayo. Pak Ustadz, senjata ini namanya kujang Pak Ustadz. Sangat berbahaya. Pak Ustadz pegang aja. Ayo masuk. Ayo Pak Ustadz. Berbaringlah. Aku pun ingin menikmati darahmu. Seperti kau menikmati darahku malam itu. Hentikan! Siapa kau? Itu gak penting. Sebaiknya kau pergi dari sini. Cepat! Manusia hina. Bukankah dia sangat takut dengan kujang yang ada di pinggang Pak Ustadz? Ya. Pak Ustadz! Kujangnya Pak Ustadz! Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz. Maafkan saya yang selama ini telah... San? Lupakanlah. Aku sudah lama melupakannya. Tapi... sekarang yang ada dalam pikiranku hanyalah bagaimana untuk banyak menolong orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dri? Ya? Apa kita sedang bermimpi ya? Aku juga merasa seperti itu. Tapi... Tapi apa? Kesadaran yang terlambat. Kita telah lama melupakan Allah.